Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, semoga Allah sentiasa meridhoi kita, merahmati kita, dan membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, dan menganugerahkan pada kita husnul khotimah kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini saya masih akan bicara tentang peranan dan akibat amalan yang kita lakukan semasa hidup di dunia terhadap keadaan kita di alam barzah. Apakah amalan yang kita lakukan di dunia ini mempunyai kesan langsung terhadap kehidupan seseorang di alam barzah? Pada siri yang lepas, saya telah sampaikan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan perkara ini, bahwa hanya amalan kitalah satu-satunya yang terus-menerus setia menemani kita hingga di alam barzah. Sama ada amal yang baik atau amal yang buruk. Amal yang soleh akan dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah menjadi sosok makhluk yang sangat tampan, menawan, mesra, dan sebagai pelindung bagi pelakunya daripada azab kubur. Sebaliknya, jika amal itu amal yang buruk, yang sayyi'ah, dia akan dijelmakan menjadi makhluk yang sangat bodoh, menakutkan, dan akan menyusahkan kepada pelakunya. Wa'iyadzubillah. Itu kesimpulan penting daripada beberapa siri yang telah kita pelajari. Sekarang, yang saya ingin sampaikan yakni, adakah amalan seseorang, kesan amalan seseorang, sama ada amalan baik yang berpahala atau amalan jahat yang diberikan balasan dosa, itu terhenti apabila seseorang meninggal. Sedia maklum, dalam hadis yang telah kita pelajari juga, Nabi bersabda, apabila anak Adam mati, putuslah amalnya, kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendoakannya. Itu jelas, putus. Dia tidak akan lagi mendapatkan pahala, karena dah mati. Apakah begitu juga amal jahat? Dosanya terputus. Bila orang mati, sudah tidak lagi mendapatkan dosa daripada perbuatan jahat yang dilakukannya. Ya, misalkan rupa-rupanya tidak. Rupa-rupanya tidak. Mari kita lihat
ayatnya yang kita jadikan panduan untuk bicarakan perkara ini, lihat surah Yasin, ayat yang ke-12. Terus saja jamaah sediakan Al-Quran dan tolong nanti terus dirujuk ayat-ayat yang saya sebutkan. Ya. Lihat surah Yasin ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yasin 12. Bermaksud, inna sesungguhnya kami, kata Allah, nahnu kamilah. Ini namanya taukid lafzi. Inna itu udah huruf taukid, nahnu juga taukid, jadi double taukid lah. Nuhyi kami akan menghidupkan. Karena Allah punya sifat al-muhyi. Al-mauta, orang-orang yang mati. Sebenarnya terjemah mauta ini ada dua. Jamak daripada mayit. Kalau kalimah mayit dijamakkan mauta, terjemahnya pertama, orang-orang yang dah mati. Kedua, orang-orang yang akan mati. Maknanya belumlah dimasukkan dalam kubur. Sementara bila mayit dijamakkan menjadi amwat, jamak mayit ada amwat, orang mati juga. Makna amwat jadi orang yang dah mati, bukannya akan mati. Sebab itu ketika Nabi bersabda tentang orang yang nak mati, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan oleh kamu akan mautakum, bukan amwatakum. Mana orang-orang yang nak meninggal daripada kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Itu mauta di situ. Jadi Allah berkuasa menghidupkan orang-orang yang dah mati dalam kubur bangkit semula, atau orang-orang yang akan mati tak jadi mati. Dalam istilah apa ya, medis, dalam istilah kedokteran, ini dipanggil, mungkin jamaah pernah dengar istilah NDE. NDE. Near Death Experience. Bahasa Melayunya saya tak tahu, kalau bahasa Malaysia. Kalau bahasa Indonesia dipanggil mati suri. Orang yang sakit dan dokter sudah sahkan ia mati karena jantungnya sudah berhenti berfungsi, nafas sudah tidak ada, kata ada. Jadi dokter dah mati dah, confirm mati. Dan dibawalah ke bilik mayat. Tiba-tiba, mungkin 5-6 minit selepasnya, terjaga orang tu, tersedar, terbatuk-batuk dan hidup semula. Ini namanya NDE. NDE. Dan ini pernah berlaku banyak sekali orang malam Islam. Tak jadi mati, masih hidup beberapa tahun kemudian. Wah, dokter yang merawatnya telah mengesahkan ia dah meninggal. Ini makna mauta yang kedua, dipanggil itu mati suri atau NDE istilah medis. Allah berkuasa menghidupkan duanya. Ini satu. Yang kedua, statement Allah dalam ini, wa naktubu ma qaddamu wa atharhum. Ini. Wa naktubu, dan kami mencatat. Kami sentiasa merekodkan. Ini fi'il mudhari'. Membana istimroriyah. Merekodkan, mencatat. Apa yang ditulis, yang dicatat oleh Allah, yang dilakukan oleh malaikat yang ditugaskannya, apa yang
Ingat, ma ini namanya lafdul am. Apa yang jadi apa sajalah. Apa ya? Mau baik ke, mau buruk ke, mau jahar ke, mau sir ke, mau disorok ke depan orang ke, ucapan apa saja. Qaddamu yang mereka telah lakukan. Catit, 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 catit. Mau baik, mau buruk, mau benar, mau salah, mau ikhlas, mau riak, mau suruk-suruk, mau terang-terangan. Dan apa juga yang ditarik? Yang dicatat wa atharohum. Dan bekas atau kesan mereka. Kesan dari amalan itu juga dicatat. Sehingga ada amalan-amalan kita yang dibalasan oleh Allah, sama ada balasan pahala atau balasan siksa, bukan diberi balasan sekali. Buat amalan hari ini dapat pahala sekali, bukan. Pahalanya berpanjangan. Karena amal tadi punya akibat, punya kesan yang berpanjangan. Demikian juga jika amalan itu amalan yang buruk. Dia tidak hanya mendapat dosa sekali, tapi dosanya berpanjangan. Karena amal yang buruk tadi punya pengaruh, punya kesan, punya akibat yang berpanjangan. Jelas. Walaupun ayat ini sebenarnya asbabun nuzulnya, sebab turunnya, ada sahabat Nabi yang minta izin kepada Nabi, jika Nabi izinkan, orang sahabat ini nak buat rumah dekat dengan Masjid Nabawi. Kebetulan di kita masih ada kawasan kosong. Alasan orang nak buat rumah dekat dengan masjid, senang nak berjamaah. Karena orang ini rumahnya jauh dari masjid. Dan siap lima waktu, kena pergi ulang alik masjid. Ke masjid. Jauh pula. Belum lagi bila hujan, masalah itu. Jadi, dia merasa tak begitu senang untuk ulang alik masjid karena rumah jauh berjalan kaki. Minta izin pada Nabi nak buat masjid dekat dengan buat rumah dekat dengan masjid. Allah turunkan ayat ini. Bahasa mudahnya sekarang Allah merespon, wahai hambaku, kamu tak payahlah buat masjid dekat dengan buat rumah dengan masjidku. Rumah kamu jauh dari masjid pun tak apa. Perjalanan kamu dari rumah ke masjid ulang alik untuk jamaah ini aku tulis dan juga aku rekodkan tapak langkah kamu. Karena rumah kamu jauh dari masjid, maka kesan tapak kamu banyak, maka pahalanya pun banyak. Sebab turunnya seperti ini. Tapi kita tidak boleh memahami atau mengambil kesimpulan semata-mata hanya terhad berdasarkan sebab turunnya. Jadi ayat ini maknanya luas. Amalan yang kita lakukan direkodkan oleh Allah dan yang direkodkan juga kesan akibat dari amalan. Sehingga makna ayat ini, manusia ini jamaah sekalian selepas meninggal, manusia selepas meninggal itu terbagi menjadi dua bagian. Menjadi dua jenis, dua bagian, dua macam. Bi'tibari jiryanil hasanat wa sayyan alihim. Dibagi menjadi dua jenis manusia dari aspek amalan baik dan amalan buruk itu masih berterusan atau sudah berhenti. Bila orang mati, dilihat dari aspek amalnya, yang baik atau yang buruk itu sudah berhenti atau masih berterusan, terbagi menjadi dua. Yang pertama, man yamutu wa tanqati'u hasanatuhu wa sayyi'atuhu 'ala sawa. Jenis yang pertama, orang yang mati dan terputus semua amal baiknya dan amal buruknya. Terputus. Ia tidak lagi mendapatkan pahala dari amal baiknya karena sudah terputus,
dia juga tidak mendapatkan dosa daripada amal jahatnya. Terputus. Sehingga laisa lahu illa ma qaddama fi hayati dunya. Dan ia tidak mendapatkan apa-apa balasan, sama ada pahala atau dosa, kecuali apa yang telah dilakukan semasa hidup di dunia. Mati, pahala tak dapat lagi, dosa pun tak dapat. Ini jenis pertama. Tak tahulah orang seperti ini untung atau tidak. Kalau kita lihat dari segi dia tak lagi dapat dosa dari sebab amal jahatnya, untunglah. Karena mati dah tak dapat tambahan dosa. Tapi kalau kita lihat dari aspek dia juga sudah tak dapat lagi tambahan pahala, rugilah. Karena pahala tidak bertambah. Yang kedua, jenis yang kedua. Man yamutu wa tabqa atharu a'malihi min hasanatin wa sayyiatin tajri alaihi. Orang yang meninggal di mana pahala atau balasan amal baiknya dan balasan amal jahatnya masih berterusan. Masya Allah. Jenis kedua, orang yang mati dan ia masih mendapatkan pahala dari amal baiknya yang pernah dilakukan semasa hidup, atau ia terus mendapatkan dosa dari sebab amal buruknya yang ia lakukan semasa hayatnya. Ini jenis yang kedua. Nak kata untung? Ya. Karena walaupun dah mati, dia masih tetap mendapat pahala yang berpanjangan itu. Nak kata rugi? Ya. Jika ia dah mati, tapi dosanya bertambah-tambah akibat daripada amal jahat yang akan dilakukan. Itu rugi serugi-rugi. Jenis yang kedua ini ada 3 macam. Saya ulangi. Jenis orang yang kedua ini ada 3 macam. Jadi orang yang mati, balasan pahalanya bagi amal baik berterusan, balasan dosanya bagi amal jahatnya berterusan, ada 3 macam. Yang pertama, man yamutu wa tajri alaihi hasanatuhu wa sayiatuhu. Orang yang mati masuk alam barzah, ia terus mendapatkan pahala amalan dari amalan yang dilakukan semasa hidup. Karena banyak amal soleh, mungkin ada wakafnya, mungkin ada amal jariahnya, mungkin ada ilmu yang dimanfaatkannya, terus mati dia terus. Ada wakafnya. Tapi pada masa yang sama, dia juga mendapatkan dosa akibat amal buruk yang ditinggalkannya. Semasa hidup dia melakukan amal kejahatan. Amal jahat itu pula diikuti oleh orang karena dia pengasasnya. Ini nanti yang kita bicarakan. Ia pengasas, contoh, memberikan contoh yang baik. Ya, apa contoh pada orang lain, perkara yang tak baik. Lalu orang ramai mengikutinya. Walaupun dia mati, orang ini akan terus mendapatkan dosa. Kalau yang pertama istilahnya dapat pahala jariah, yang kedua ini dapat dosa jariah. Banyak untuk bilang. Di alam kubur, tengok catatan pahalanya bertambah-tambah, tapi tengok catatan dosanya pun bertambah-tambah. Ini jenis yang pertama. Jenis pertama dari golongan yang kedua tadi. Jenis yang kedua, man yamutu wa tanqati'u sayiatu.
Wa tabqa hasanatu wa tajri alaihi wa huwa fi qabrihi. Oh, ini paling beruntung. Ia meninggal terputus dosanya. Dia tidak lagi mendapatkan dosa jariah. Tak dapat lagi. Kerana amal buruk yang ia lakukan dibalas oleh dengan dosa sekali. Ia dah mati, dah tak melakukan kejahatan, putuslah. Tak berterusan. Wah, untung nih, dosanya tidak bertambah. Sementara pahalanya bertambah. Ini paling bertuah. Macam mana pahalanya bertambah? Ya, karena mungkin dia punya amalan yang pahalanya berterusan. Tadi kata sedekah jariah tadi bawah. Banyak wakafnya, banyak itu, banyak buat lillahi ta'ala. Mati dia terus dapat pahala. Tapi dosa tidak bertambah karena tidak ada amal jahat yang membolehkan dia dapat dosa jariah. Ini orang yang paling bertuah. Fayanalu minha biqadri ikhlasi lillahi ta'ala wa jihadihi fil amali shalihah fi hayatid dunya. Dan Allah Maha mengetahui sebanyak mana pahala yang patut diberikan pada hambanya. Berpadukan sesuai dengan keikhlasannya dalam beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti golongan yang kedua orang paling bertuah di alam barzah. Dah bukan masa untuk beramal, tapi pahalanya terus bertambah, sementara dosanya tidak bertambah. Yang pertama tadi, di alam barzah pahalanya bertambah, dosanya pun bertambah. Nah, ini nanya ini. Sebab takut nanti kalau dosa tambahannya lebih banyak daripada pahalanya. Yang ketiga, ini yang paling celaka. Yang paling rugi. Yang ketiga ialah man yamutu wa tanqati'u hasanatuhu. Orang yang mati dan pahala amal solehnya terputus. Dia tidak lagi mendapatkan pahala jariah. Karena ia tidak melakukan amalan-amalan yang Allah janjikan dengan pahala jariah. Ya, sudah berarti. Dahulu amal solehnya hanya diberi pahala sekali. Solat sekali, puasa sekali. Orang mati tak dapat lagi pahala puasanya. Tak dapat. Orang haji tak dapat pahala. Haji selepas matinya, sepahalanya masih hidup sekali aja. Tapi kalau orang itu melakukan amal-amal yang diikuti oleh orang lain, nanti ada contohnya. Yang Nabi sebutkan itulah. Sedekah jariah, ilmu dimarkankan, wakaf khasnya. Yang paling banyak sekali, yakni dalam hadis Nabi berkaitan dengan wakaf. Menginfakkan dunia di jalan Allah yang memberi manfaat pada orang ramai. Selagi ia dimanfaat oleh orang ramai, yang meninggal tetap dapat pahala. Tapi ini, orang paling celaka ini, mati saja tak dapat pahala tambahan. Terputus. Wa tabqa sayyi'atuhu taj'ali dahran minaz zaman. Allahu Akbar. Sedangkan dosanya bertambah. Dosanya tidak terputus, tapi bertambah. Akibat amal perbuatan dosa yang dilakukan, buruk yang dilakukan jadi ikutan orang ramai. Ini celaka. Di alam barzah tengok catatan pahalanya tidak bertambah, tapi dosanya makin bertambah. Selama mana? Ya, selamalah yang Allah kendaki. Bergantung pada atarohum dalam surah ayat asli nanti. Kami catat kesannya. Kami kasih kesannya.
Kalau berpaling hari kiamat, paling rugilah orang seperti ini. Paling rugi. Nah, ini dia. Nah. Dan tentang amal baik dan amal buruk, ya mas sekalian, sebenarnya satu perkara yang kita tidak boleh melarikan diri daripada dipertanggungjawabkan. Amalan baik yang kita lakukan sekarang ini, atau amal jahat yang kita terbuat sekarang ini, kita tidak mungkin mampu melarikan diri daripada pertanggungjawaban. Artinya kita pasti dapat balasan. Begitulah. Yang baik diberi pahala, amalan yang buruk diberikan dosa. Kerana hisab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ini, timbangan Allah Subhanahu wa taala di akhirat ini benar-benar adil. Tidak ada yang sia-sia. Yang baik sekecil apapun akan diberi pahala. Yang buruk sekecil apapun jika Allah tidak ampunkan, diberikan balasan siksa. Ini berdasarkan firman Allah. Tolong jangan lihat ayat Qur'annya. Surah Al-Anbiya ayat 47. Lihat. Al-Anbiya ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nadha'ul mawazinal qisṭa liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Wa nadha'u, dan kami letakkan, maknanya kami adakan, al-mawazina, timbangan, bil qisti, al-qista, yakni keadilan. Maksudnya di akhir nanti Allah akan tegakkan keadilan seadil-adil liyaumil qiyamah, bagi hari kiamat. Ya, ada timbangan. Amalan ditimbang bagi menegakkan keadilan. Untuk menentukan balasan apa jenisnya, sebanyak mana akibat perbuatannya. Saat itu, fala tuzlamu nafsun, maka tidak dianiaya satu diri pun, syai'an, sedikit pun. Tidak ada seorang pun yang dianiaya sedikit pun. Dijelaskan dalam ayat yang lain, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, siapa yang beramal kebaikan walaupun seberat darah pasti akan melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa saja yang beramal keburukan sekecil darah pun akan melihat balasannya. Tidak ada yang diabaikan. Wa in kana mithqala habbatin min khardal. Tengok Allah sendiri bagi uraian. Dan jika adalah amalan itu hanya seberat habbah min khardal. Habbatu min khardal, orang dulu mereka jadi biji sawi. Halus sekali. Walaupun seberat itu, tak kiralah amal itu baik ke buruk, ataina biha, kami akan datangkan amalan itu. Atau dengan ba, mana mendatangkan. Kami datangkan, kami perlihatkan amalan yang dilakukan itu, walaupun hanya seberat habbatu khardal,
Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami. Memadailah kami, kata Allah, sebagai hasibin. Maknanya ada dua hasibin. Pertama yang menghitung. Kami sendiri yang buat calculation. Kami sendiri yang buat audit. Yang audit kami sendiri. Audit di. Itu makna pertama hasibin. Yang kedua hasibin, di mana hasab maknanya memberi balasan. Memberi balasan. Jadi selepas kami mengauditnya dengan sangat teliti dan detail sekecil-kecilnya, lalu kamilah yang menentukan balasannya. Balasan baikkah, balasan burukkah, dan berapa kadarnya. Masya Allah. Bisa. Jadi lihat yang terlepas. Sekecil apapun. Jangan kita kira yang dikisap, yang dicatat oleh Allah, biasa oleh yang besar-besar belakang. Yang paling halus. Termasuk apa yang kita niatkan dalam hati. Allahu Akbar walillahilhamd. Perkara inilah yang ramai daripada manusia leka, lalai, tidak ambil berat. Tak peduli. Lebih-lebih lagi tidak mempedulikan tentang as-sayyi'atul jariyah wa khuturatu sya'niha. Tidak ambil berat tentang perbuatan jahat yang berterusan dosanya. Tak renti-renti. Orang sudah biasa dengar ada sedekah jariah, pahala jariah, mati terus dapat pahala. Betul. Tapi seringkali orang lupa, bahkan ramai yang tak sedar. Di samping ada pahala jariah, juga ada dosa jariah. Ada dosa jariah. Yang sepatutnya bila orang itu melakukan kejahatan semasa hidupnya, kemudian dia mati, ya sepatutnya tak dapat lagi dosa lah. Dosanya berhenti ya. Ini tidak berterusan. Sepatutnya. Tetapi ada amalan-amalan kejahatan yang dilakukan oleh seorang masa hidupnya, balasan dosanya tastamirru, berterusan. Wala tatawaqqafu bimauti sahibiha, dan dia tidak berhenti dengan sebab kematian pelakunya. Bal tabqa wa tajri alaihi, bahkan dosanya itu berkekalan dan berterusan diberikan kepada pelakunya. Wa'iyadzubillah. Dalam hal ini, jemaah sekalian, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Ini nasihat Imam Al-Ghazali, bukan hadis Nabi ya. Dan Imam Ghazali pun tak kata itu hadis Nabi. Tapi Ghazali berkesimpulan begini. Dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Jadi bukan hadis Nabi, ini ucapan Imam Al-Ghazali. Abdul Hamid Al-Ghazali. Beliau berkata begini. Tuba liman idza mata matat ma'ahu dunubuhu. Beruntunglah bagi sesiapa yang apabila ia meninggal, ia mati jugalah dosa-dosanya. Beruntung. Orang yang mati, bila mati mana terhentilah masa untuk beramal, terhentilah masa untuk mendapatkan pahala, dan terhentilah masa untuk dapat dosa. Pada masa itu, dosanya pun mati. Terhenti juga. Beruntung, kata Imam Ghazali. Wal wailut tawil, dan kecelakaan yang berpanjangan. Liman yamutu wa tabqa dunubuhu,
Kecelakaan yang berpanjangan. Bagi orang yang mati, meninggal, sementara dosanya masih berkekalan. Allahu Akbar walillahilhamd. Dia mati. Peluang untuk tambah pahala tak ada lagi. Peluang untuk buat dosa tak ada lagi. Peluang untuk istighfar, bertaubat tak ada lagi. Tapi dia terus-menerus mendapatkan dosa. Itu celaka sungguh Haji Ghazali. Itu celaka yang berpanjangan. Mungkin 100 tahun, 200 tahun, atau mungkin kekal hingga ia dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Dan ini, ingat, ini bukan hanya ini ucapan Ghazali, sama maknanya, yakni betul sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi. Ucapan Imam Ghazali tadi, celaka orang yang mati tetapi dosanya masih berterusan. Terus mendapatkan dosa. Pendapat yang ini selari dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Coba dia melihat surah An-Nahl ayat 25. Coba lihat. An-Nahl ayat 25. Kami betul-betul ini. Kan ini, ya Allah, hidup adalah masa yang paling kritikal. Lebih bahaya jika yang kita lakukan ini rupa-rupanya menjadi ikutan orang lain. Perbuatan salah yang kita lakukan menjadi ikutan orang lain. Itu bahaya sungguh. Karena kita nanti mendapatkan dosa juga. Kita dapat dosa karena perbuatan salah yang kita lakukan. Kita juga dapat dosa dengan sebab dosa orang lain yang mengikuti perbuatan dosa kita. Orang yang mengikuti perbuatan dosa kita berdosa. Dia sendiri berdosa karena melakukan dosa yang kita contohkan. Dan kita juga menanggung dosa. Bukan yang mengikuti, mencontohi dosa kita, dia tak ada berdosa. Tak. Dia berdosa karena perbuatan. Kita berdosa karena kita menjadi idolanya. Kita mewariskan contoh yang tak baik. Ini ayatnya. An-Nahl 25. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Ala sa'a ma yazirun. Liyahmilu, akhirnya akibatnya mereka memikul, menanggung auzarahum, bebanan dosa mereka. Mereka yang melakukan kejahatan, akibatnya ia menanggung bebanan dosa mereka kamilatan, secara sempurna. Tidak dikurangi sedikit pun dan juga tidak ditambah sedikit pun. Bila yaumal qiyamah. Dia melakukan dosa, dapat menanggung dosanya. Cukup itukah? Oh tidak. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin. Dan mereka orang ini juga memikul, menanggung dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Allahu Akbar. Katalah ini sebagai contoh. Saya melakukan perbuatan yang salah. Contoh mudah ya, sekarang sedang heboh, katalah. Saya mengamalkan amalan yang salah.
bercanggah dengan ketentuan sunnah Nabi. Saya katalah buat amalan bercanggah dengan ketentuan sunnah Nabi. Mana amalan yang saya lakukan ini amalan yang sesat ya. Sesat. Kenapa saya lakukan kalau itu saya kenapa saya lakukan banyak? Ya karena saya yakin ada dalilnya. Dalilnya ini. Tapi ternyata dalil yang saya gunakan, hadis yang saya jadikan alasan, itu memang hadis palsu. Contoh lah, ini sekadar contoh ya. Hadis palsu. Maknanya bukan sabda Nabi, namanya palsu. Tapi kita beramal dengan hadis palsu tadi. Saya dosa. Dosa saya pertama yakni karena saya beramal dengan berdasarkan hadis palsu. Maknanya bukan hadis. Itu dosa pertama saya. Dosa kedua saya menyandarkan kepada Nabi sesuatu yang Nabi tidak bersabda. Wah, itu lagi besar. Ancamannya kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan fayatabawa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang sengaja berbohong atas nama aku, maka hendaklah ia bersiap sedia mencari tempat duduknya di neraka. Dosa kedua. Dosa pertama, saya melakukan amalan yang bercanggah dengan ajaran Nabi. Jelas, sesat itu. Yang kedua, saya menyandarkan sesuatu kepada Nabi yang bukan dari Nabi. Wah, berbuat Nabi itu dosa kedua. Dosa yang ketiga apa? Jika amalan saya, nasihat saya, apa lagi? Nasihat saya dan sebagainya diikuti oleh orang lain. Oh, maklumlah, katalah saya dipanggil Ustazun. Saya dipanggil Ustazun. Si ramai yang mengikuti arahan apa namanya suruhan saya, ajaran saya. Dan mereka tidak peduli. Oh, yang kata Ustaz pasti betul. Dia pun buat apa yang saya buat. Saya sesat dan saya menyesatkan orang lain. Orang itu beramal dengan amalan yang sesat. Dosakah mereka? Dosa. Mereka dosa dan saya juga berdosa karena menyesatkan orang. So dosa yang saya tanggung ada 3. Berat tak berat? Berat. Saya menanggung 3 dosa. Saya mati, ialah Pak, dosa saya berhenti. Dosa karena saya buat kesesatan berhenti karena sudah saya buat. Tapi dosa saya akan terus berterusan selagi masih ada orang yang mengamalkan ajaran saya. Ajaran sesat saya. Itu saya tanggung. Saya menanggung dosa. Pengamalnya dapat dosa. Karena perbuatannya. Saya menurut ini yang dimasukkan ayat ini. Mereka membawa dosa mereka sendiri dengan sempurna. Dan juga menanggung dosa orang yang disesatkan. Allahu Akbar. Ala sa'a ma yazirun. Ketahuilah. Seburuk-buruk beban dosa yang mereka tanggung. Jadi memang sangat-sangat berisiko ya Mas Yan. Sangat-sangat besar risikonya. Orang yang dijadikan ikutan oleh orang lain. Orang yang dijadikan pujaan orang ramai. Orang populer yang punya pengaruh, itu sebenarnya risikonya sangat besar. Orang populer, populariti seseorang, yang dengan populariti yang memiliki itu punya pengaruh yang besar pada orang ramai, sangat besar. Sama ada kesannya itu membawakan manfaat baginya di alam kubur atau sebaliknya. Jika orang yang punya populariti yang luar biasa, menjadi teladan, menjadi ikutan, menjadi contoh, menjadi apalah idola orang ramai.
apa yang dilakukannya akan diikuti oleh orang. Kalau orang yang punya prinsip ini sentiasa mencontohkan benda yang baik, ucapannya didengar orang, arahannya dipatuhi orang, dan semua ucapannya, arahannya telah dia baik belaka. Ramai kita, beruntung dia. Seandainya dia sudah meninggal, dia akan terus mendapat pahala jariah. Tapi jika dengan popularitinya yang hebat itu, yang sentiasa ramai orang mengikutinya, melakukan perkara yang buruk, maksiat, sesat, dan orang lain pun mengikutinya karena kagum dengan popularitinya. Dia berdosa dan dia mati nanti tetap dapat dosa jariah. Jadi bahaya. Hati-hati kalau kita ini apa namanya di tingkah laku kita ini menjadi ikutan orang, sangat bahaya. Sangat bahaya. Bahaya tapi juga memberi keuntungan. Bergantunglah yang kita contohkan. Ini ayatnya. Sehingga jamaah sekalian, ini sesuai dengan hadis Nabi SAW juga. Nabi pernah bersabda dalam hadis sahih, ya kan, Imam Muslim, nomor hadisnya 6980. Baginda bersabda, man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nomor hadisnya 6980. Artinya, sesiapa saja yang menyeru, mengajak, mengkempenkan, kalau bahasa sekarang lagi dahsyat, memviralkan hantar mesej pada sebuah grup, dalam grup itu ada 300 orang. Dan mesej itu berisikan fitnah. 300 orang pula hantar kepada grup yang lain 200 orang. Berapa kali ganda. Kita pertama yang hantar mesej fitnah tadi berdosa. Kedua, kita dapat dosa daripada orang yang menyebarkannya lagi. Dosa berpanjangan. Macam mata rantai ini, macam apa dipanggil dia? Ya macam jualan multi-level itulah, apa namanya itu, saya tak tahu, bercabang yang makin banyak. Siapa yang menyeru pada kesesatan adalah atasnya dosa. Seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Tanpa dikurangi sedikit pun daripada dosa mereka. Hadis sahih. Jadi alam barzah, jika amalnya dijilmakan menjadi makhluk hidup, dan amal itu amal yang bodoh, kita boleh bayangkan betapa besarnya makhluk bodoh yang dijilmakan, jilmaan daripada amal dunia di alam barzah. Dahlah bodoh, besar, makin besar, menyusahkan di alam barzah. Betapa berat siksanya di alam barzah. Sebaliknya, jika amal soleh yang ditinggalkan, pahala mengalir, dan amal soleh itu dijilmakan menjadi makhluk hidup, yang cantik, yang menawan, yang Masya Allah. Betapa cantiknya jilman amal soleh ini, dan betapa besarnya perlindungannya kepada pelakunya. Kuburnya makin senang, hingga dibangkitkan di akhirat. Bagaimana keadaan kita di alam kubur? Bergantung bagaimana amal kita di sini
dan kini. Bagaimana amal kita di sini dan kini sekarang itu akan menentukan bagaimana keadaan kita di alam kubur. Bahasa mudahnya, perbuatan kita di sini dan sekarang ini itu merupakan tempahan keadaan kita di alam barzah. Kita sedang menempah tempat dan menempah keadaan di alam kubur kita. Sekarang ini, selagi nyawa masih ada. Jadi hati-hati. Akan seperti mana keadaan seseorang di alam kubur. Bergantung amal yang dilakukannya di dunia. Allahu Akbar. Kritikal sungguh alam dunia. Suatu Quran, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang mengajak kita dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Tengok ayatnya. Ini tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena keadaan seseorang di alam barzah itu bergantung kepada amal perbuatannya di dunia, dan tentunya Allah maukan hambanya ini mendapatkan kesenangan di akhirat, di alam barzah tentunya. Bukan siksa kubur, tapi nikmat kubur. Apa perintah, seruan, ajaran Allah kepada kita yang masih hidup? Lihat surah Al-Baqarah. Ayat 148. Surah Al-Baqarah 148. Lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Walikullin, dan bagi tiap-tiap umat. Tiap-tiap umat manusia yang beragama. Mulai pada zaman dahulu, Nabi dahulu hingga Nabi Muhammad SAW. Tiap-tiap itu wijhatun, ada arah. Ya, ada arah. Dalam menyembah Allah ada panduan arah. Bahasa kita, bahasa mudahnya kiblat. Setiap umat beragama, Allah tetapkan kiblatnya mana. Dan Allah telah tetapkan bagi umat Islam, akhir umat kiblatnya Ka'bah. Huwa dia, muwalliha menghadapnya. Sudah. Kiblat itu urusan Allah. Adakah dahulu umat Ibrahim, umat Musa solatnya menghadap ke Ka'bah? Tidaklah. Allah tetapkan kiblatnya buat mereka. Ka'bah Allah tetapkan kiblat bagi umat akhir zaman. Itu urusan Allah. Asal dia ikut kiblat yang Allah tetapkan, semua betul. Tapi jika mereka mengarah ke arah kiblat yang tidak dikehendaki oleh Allah, adalah salah. Itu prinsipnya. Katakanlah, andai kata Allah tidak menetapkan Ka'bah atau sesuai kiblat solat kita, kita tidak boleh solat menghadap Ka'bah. Andai kata Allah tidak tetapkan Ka'bah sebagai kiblat kita. Pada zaman Nabi, Nabi pernah solat. Itu adalah menghadap ke Baitul Maqdis, jemaah sekalian. Bukan ke Ka'bah. Dan kenapa disuruh ke sana?
Selepas Allah tukar arah kiblat, mulai ini kita solat kamu mesti menghadap wijhah kamu, kiblat kamu tuh Masjid Haram. Ya mesti ke situ. Tak boleh lagi ke arah Masjid Baitul Maqdis, tak boleh lagi. Jadi utusan Allah. Baik. Nah, ini ya perintah Allah. Fastabiqul khairat. Allah. Fastabiqu, maka berlomba-lombalah kamu. Al khairati, dalam melakukan kebaikan. Kita boleh berlomba-lomba. Kita boleh berkompetisi. Tapi kita mesti berkompetisi, competition yang sehat, yakni dalam melakukan kebaikan. Kalau orang itu boleh belajar 1 minggu 2 kali, kenapa saya tidak boleh 3 kali? Silakan. Orang itu sebenarnya tak ada mate. Mate tak ada, semua urus sendiri. Tapi boleh belajar 1 minggu 4 kali. Saya mesti lebih daripada itu. Silakan. Orang itu boleh khatam Quran setiap 1 bulannya. Saya mesti juga boleh. Ini tak apa, silakan. Diperintah oleh agama. Orang itu walaupun apanya tidaklah sekaya mana, tapi ya Allah sedekahnya lah konsisten dan banyak. Saya mesti melebihi daripada dia. Silakan. Umar dan Abu Ghani saling berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Dalam bab sedekah umpamanya, dalam infak fisabilillah umpamanya, Umar sentiasa kalah, tak pernah mengalahkan Abu Bakar. Abu Bakar sentiasa menang. Suatu hari dalam perang Tabuk, ketika Nabi perlukan kos peperangan yang banyak, Islam banyak, Nabi menyuruh sahabat untuk infak, untuk membiayai peperangan. Umar berniat, kali ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Aku akan infakkan separuh kekayaanku untuk membiayai tentera Islam dalam peperangan Tabuk. Umar sedekahkan, infak separuh kekayaannya. Dan dia pikir dia sudah banyak dan kali ini dapat mengalahkan Abu Bakar. Rupa-rupanya Abu Bakar menginfakkan seluruh kekayaannya. Ya. Nabi tanya Abu Bakar, kamu infak seluruh ini lalu apa yang ada yang tinggal di rumahmu Abu Bakar? Ya Rasulullah, jangan khawatir. Aku masih punya Allah dan punya Rasulullah. Bagiku memadai. Karena yang infakkan seluruh kekayaan itu Abu Bakar, Nabi percaya lah. Apa orang sangat kuat imannya. Berangkat gerasi deh. Umar kalah lagi. Umar sebenarnya tak pernah menang dalam bab infak dengan Abu Bakar. Abu Bakar jago. Ini boleh. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Kalau orang boleh buat itu, kenapa aku tak boleh? Sila. Sila. Jangan berlomba-lomba dalam perkara maksiat. Allahu Akbar. Berlomba-lomba dalam takatsur. Mana boleh. Apa tahun ini saya jatuh nomor 3 sebagai orang yang terkenal di bandar ini. Dari segi kekayaan, dari segi politik, saya akan berkeras tahun datang. Saya dapat nomor 1. Apa itu masalah dunia? Jangan, itu nama takatsur. Kenapa Allah kata fastabiqul khairat? Belum boleh-boleh dalam kebaikan. Aina matakunu ya'ti bukumullahu jami'an. Di mana saya kamu berada, pasti nanti Allah akan datangi kamu atau datangan kamu. Mana kamu pasti akan mati. Itulah. Sementara kamu belum aku matikan, kata Allah, bukan sekadar kamu mesti buat kebaikan, tapi kamu mesti berlomba-lomba, lawan banyak. Karena masanya disinilah dan sekaranglah untuk kamu menempah keadaan di alam barzah dan di akhirat. Tempat kamu di alam barzah nanti, keadaan kamu di alam barzah nanti seperti apa bergantung kepada amal yang kamu lakukan sekarang dan di dunia.
Itu maksudnya. Suatu orang yang menyesatkan orang lain tadi, ya ia menempah tempat yang paling rugi lah, kata Imam Al-Ghazali, al-wailut tawil, kecelakaan yang berpanjangan. Dan ditegaskan oleh Nabi. Jadi ucapan Al-Ghazali tadi tidak salah. Karena selain dengan ayat Quran, ya, An-Nahl 25, dan sesuai dengan hadis Nabi, riwayat Imam Muslim. Siapa yang menyeru mengajak orang ini pada kesesatan, ia akan menanggung dosanya dan juga menanggung dosa orang, akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya. Orang mengikutinya berdosa karena melakukan kesesatan, dan yang menyesatkan juga dapat dosa sebanyak itu juga. Allahu Akbar. Tanpa dikurangi sedikit pun. Tanpa dikurangi sedikit pun. Itu dalam hadis Muslim. Dalam hadis Muslim yang lain, nomor hadisnya yakni 2398. Sahih Muslim juga. Baginda bersabda, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayang qusa min auzarihim syai'. Siapa saja yang melakukan tradisi, mencontohkan satu amalan tradisi yang buruk dan nanti akan dilestarikan, akan dipelihara, kebiasaan buruk itu diikuti oleh orang ramai, maka dia akan menanggung dosanya dan menanggung dosa sebanyak orang yang mengikutinya selepasnya tanpa dikurangi sikit pun. Sama dengan hadis yang pertama tadi. Sama-sama dalam Sahih Muslim. Wa'iyadzubillah. Subhanallah. Itu efek daripada amalan. Jadi amalan ini punya akibat yang berpanjangan. Jika baik akan berakhir baik, pelakunya akan terus mendapat pahala jariah. Jika amalan itu buruk dan menjadi ikutan bagi orang lain selepas kematiannya, akan berakibat dosa jariah. Itu yang perlu kita jaga dalam hidup. Lebih-lebih lagi, tadi saya katakan, jika orang itu punya populariti, punya pengaruh, punya ikutan, punya pengikut. Kalau bahasa sekarang ya golongan-golongan selebriti. Oh, itu ya sekalian. Kalau dia melakukan apa sih, ramai pengikut yang mencontohinya. Bayangkan jika yang dicontohi itu benda yang tak baik. Wah, dia punya pilihan untuk beri contoh yang baik. Contoh yang baik. Dalam hadis Muslim juga, saya ingin bacakan hadis-hadisnya. Sahih Muslim juga, nomor hadisnya 1677 dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari, nomor hadisnya 3336. So hadisnya tidak perlu diragui. Sahih. Sahih Bukhari ada. Nomor hadisnya 3336. Dalam Sahih Muslim pun ada. Nomor hadisnya 1677. Daripada Ibnu Mas'ud, baginda Nabi bersabda begini. La tuqtalu nafsun dulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha. Subhanallah. Li'annahu kana awwala man sannal qatla. Allahu Akbar. Terjemahannya. Tidaklah dibunuh seseorang itu dengan zalim, melainkan adalah atas anak Adam yang pertama menanggung
dosa daripada tertumpahnya darah tersebut. Karena dia anak Adam itu orang yang pertama mencontohkan pembunuhan. Itu terjemahannya. Maksudnya, pembunuhan manusia terhadap manusia yang lain yang pertama sekali berlaku di planet bumi dilakukan oleh anak Adam. Ya, okeylah dari segi nama tak apa, walaupun itu daripada Israel. Yang membunuh namanya Qabil, yang dibunuh namanya Habil. Gitu kan? Qabil pembunuh pertama. Habil mangsa bunuh yang pertama di planet bumi. Qabil berdosa kerana membunuh. Betul. Tapi kata Nabi ini apa? Jika selepas itu hingga hari ini ada orang membunuh orang lain, membunuh karena zalim bunuh B. Kenapa? Ya, karena kezalimannya. Dia nak merampas bagnya, nak merompak, gagal dibunuhnya orang itu. Zalim. Yang membunuh itu berdosa. Berdosa. Dosa membunuh. Tapi tahukah kita dalam hadis Nabi tadi, anak Adam yang bernama Qabil juga mendapat dosa daripada pembunuhan ini. Menanggung dosanya. Yang bunuh dapat dosanya. Qabil pun dapat dosa. Alasannya apa? Nabi kata, ya karena Qabil adalah orang pertama yang mencontohkan pembunuhan secara zalim. Allahu Akbar walillahilhamd. Sehingga pembunuhan yang berlaku selepas itu hingga akhir zaman, saya pembunuhan secara zalim ya, lainlah kalau bunuh musuh di medan perang itu lain cerita. Atau membunuh orang karena mempertahankan diri. Contoh ada orang nak masuk rumah, pencuri nak masuk rumah, nak merampas hartanya, lalu mempertahankannya, bergaduh, lalu berjaya si tuan rumahnya membunuh si pencuri. Tak masuk ini. Bahkan Nabi kata, kamu tak berdosa. Yang terbunuh masuk neraka. Bila kamu terbunuh, melawan pencuri masuk rumah, kamu mati syahid. Dalam hadis Nabi. Ini bunuh karena maniaya. Ada orang tua bunuh anak. Allahu Akbar. Anak kecil tak berdosa, dibunuhnya. Orang tua tadi berdosa. Dan Qabil juga mendapatkan habuan dosa. Mampu kita bayangkan dosa sebanyak mana dosa Qabil sekarang di alam barzah. Karena dia dapat aliran dosa terus menerus. Berapa? Dia telah memberikan contoh yang buruk yang jadi ikutan ramai manusia. Jelas di sini? Jadi kita jangan hanya pikir ada pahala jariah, itu betul. Tapi kita juga berwaspada ada dosa jariah. Jangan kita hanya percaya adanya pahala jariah, itu pun mungkin kita kurang bersungguh-sungguh mengamalkannya. Pada masa yang sama kita lupa, rupanya ada juga dosa jariah. Allahu Akbar. Ini beratnya. Dan sebagai penutup daripada ayat Quran dan hadis Nabi yang saya sampaikan tadi, izinkan saya sampaikan kesimpulan pensyarah hadis yang saya sampaikan tadi. Contohnya Imam An-Nawawi yang memberi syarahan kepada Sahih Muslim, pengarang kitab terkenal Riyadhus Shalihin, penulis terkenal yang terkenal hadis 40, juga terkenal sebagai pengarang kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Imam Nawawi memberi komentar begini. Wa hadzal hadisu min qawaidil Islam.
Hadis ini termasuk kaidah peraturan tiang Islam bahwa anna kulla man ibtada'a syai'an minas syarri kana alaihi mithlu wizri kullin man ibtada bi fi dzalikal amali ila yaumil qiyamah. Itu kata Imam Nawawi ya. Artinya bahwasanya setiap orang yang memberikan contoh buruk, memberikan teladan yang buruk, maka ia akan mendapatkan dosanya dan sebanyak dosa yang mengikutinya selepasnya hingga kiamat. Pengajaran apa, pengajaran penting apa yang bagi kita yang masih hidup ini? Dengarkan, saya bacakan. Diberikan contoh. Fal abu atau fal walidani alladhani asa'a tarbiyata auladihima wa kana qudwatani sayyi'atan lahum waqtadu bihi fi sulukiyatihi fil munharifah yahtamilu wizra auladi li'anna huwa sabab fi inhirafihim wal auladi aidan wizru af'alim kamilan la yantaqisu minha syai'un. Allahu akbar. Orang tua, ayah ke, emak ke, kita sekarang ni lah. Saya, dia orang tua bagi anak saya, yang memberikan contoh teladan tak baik buat anak-anak. Karena anak nanti akan mencontohi apa yang dilakukan oleh orang tua. Sebab orang tua itu sebagai idola. Yang mereka fikir paling betul contohnya, paling layak untuk diikuti. Tiba-tiba kita dalam kehidupan memberikan contoh tak baik kepada anak-anak kita. Dan anak mengikutinya. Mencontohinya dalam kehidupannya. Apa yang akan berlaku? Kita sebagai orang tua berdosa karena memberi contoh tak baik. Dan kita menanggung dosa, mendapatkan dosa lebih tepatnya, mendapatkan dosa daripada dosa anak yang mencontohi kita. Anak kita melakukan keburukan berkat contoh kita. Dia berdosa. Tapi kita juga berdosa karena dosa dia. Bukan dosa anak itu kita tanggung. Bukan. Anak tetap dosa karena melakukan keburukan. Walaupun dia mencontohi kita. Dan kita menanggungnya. Karena dia buat jahat itu karena contoh kita. Bayangkan kita mati, anak masih meneruskan perangai buruknya akibat contoh buruk yang kita teladankan kepada anak kita. Allah, sengsaranya kita. Sehingga anak bukan lagi dapat membahagiakan kita di alam barzah. Anak hanya sebenarnya kita jelaskan pada sini pas, hanya membalas budi kita, menggalikan kubur kita, mengantar kita ke alam kuburnya, mengafankannya barangkali, menemani kita dalam ambulan mungkin, kita jenazah. Tapi sebab kita mati terus melakukan dosa. Akibat perbuatan salah yang dilakukan oleh anak kita berkat didikan kita yang salah. Ini sangat kritikal bagi saya. Dan ini yang patut kita takuti sebagai orang mukmin dan orang muslim. Allah Subhanahu wa taala masih sayang kita. Karena Allah masih beri kita peluang untuk membetulkan yang tak betul. Meluruskan yang bengkok. Untuk berusaha mempunyai amalan yang pahalanya berterusan. Dan untuk menghentikan perbuatan dosa yang dosanya berterusan. Selagi Allah masih beri peluang, lihat dan anggap peluang hidup ini peluang keemasan yang tiada tara nilainya.
Tidak. Kita sebagai orang tua yang pasti akan diikuti peran kita oleh anak-anak kita, berusahalah. Kata orang, berusahalah untuk biasakan yang betul. Dan betulkan yang biasa. Itu saja. Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Sehingga jika itu nanti diikuti, dicontohi oleh anak khasnya atau oleh orang lain, Allahu Akbar, kita akan terus mendapatkan pahala yang terusan dan bukannya dosa. Belum lagi pada zaman sekarang, ketika sudah ada al-qanawat al-fadhaiyah. Wow, lagi dahsyat. Satellite channel itu ya, TV-TV yang itu. Coba kalau pengusaha TV punya secara rancangan kata tak betul, isinya banyak maksiat, lalu ramai orang menonton, lalu ramai orang terpengaruh, macam mana coba? Itu belum lagi karena ada sekarang ini dipanggil as-sabaqah al-akabutiyah, internet. Bayangkan. Belum lagi ada hawatiful jawal. Hawatiful jawal itu kalau bahasa yang mobile phone lah. Telepon bimbit. Mobile phone atau handphone. Yang itu Allah, itu boleh menjadi asbab orang mendapat pahala jariah bila mati, dan juga boleh menjadi asbab orang dapat dosa jariah bila meninggal. Bergantung kita memanfaatnya macam mana. Hati-hati. Anggap kita lihat perkara yang serius bagi kita, sebagaimana kita melihat solat itu tiang agama, puasa itu wajib. Tapi ingat, yang menentukan nasib orang di alam barzah bukan semata-mata karena solat wajibnya, bukan karena hajinya, tapi karena ini benda-benda yang sering kali terlepas pandang. Terlepas pandang. Mudah-mudahan Allah sentiasa kita yang ridhoinya, yang benar-benar Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. Insya Allah jika Allah izinkan kita akan bersua dengan kesempatan yang lain. Tutup dengan bacaan Tiqarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal Asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.